Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Pada siang atau sore yang sangat cerah dan rindang ini, saya sedang berada di desa yang oleh masyarakat sini yaitu sangat bersejarah. Di sini mengandung cerita historis sejarah lokal yang sampai saat ini yaitu sangat dipelihara, dijaga oleh masyarakat yang ada di sini. Di sini yaitu pernah hidup salah satu murid dari Kanjeng Sunan Muria. Beliau adalah yang bernama Ki Honggowongso. Beliau adalah murid dari Sunan Muria yang pada saat itu yaitu ditugaskan untuk ikut menyebarkan agama Islam yang ada di wilayah Kudus itu. Dan dengan sepenuh hati, tekad yang luar biasa, akhirnya murid dari Sunan Muria tersebut melaksanakan apa yang menjadi amanah dan perintah dari Sang Maha Guru Sunan Muria. Akhirnya Mbah atau Kiai Honggowongso melakukan perjalanan, melakukan pengembaraan, yaitu untuk menuju ke lokasi dalam rangka mencari tempat yang dijadikan untuk penyebaran agama Islam yang ada di lereng Gunung Muria ini. Dan di desa ini yang sekarang yaitu bernama Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Dan saat ini saya ditemani oleh teman saya Mas Saiful Ma'ruf yang saat ini sedang menikmati keindahan alam yang terpancar dari lingkungan yang ada di sini, yaitu sangat rindang pepohonannya dan bangunannya kelihatan sangat antik dan kuno. Ini merupakan peran aktif dari pemerintah desa di desa Honggosoco ini dalam rangka yaitu melestarikan, dalam rangka nguri-uri budaya dan peradaban yang ada di desa sini. Nah, dalam proses perjalanannya Ki Honggowongso yaitu akhirnya berhenti di desa ini, babat alas, dan akhirnya menetap di sini. Dan ini yaitu anak-anak di sini sedang menikmati sumber air Sumur Bandung ini yang dipakai mandi oleh anak-anak yang ada di wilayah sini. Mereka kelihatan bahagia, kelihatan antusias dan sangat menikmati sekali. Dan konon kabarnya pada saat Honggowongso babat alas dan menetap di sini untuk membantu dalam proses penyebaran dan menyiarkan agama Islam, Ki Honggowongso pada suatu malam yaitu membangun sebuah masjid di area depan rumahnya. Namun dalam prosesnya beliau terganggu oleh suara berisik dari masyarakat yang sedang membuat makanan ampo, yaitu yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Secara tiba-tiba masjid yang dibangunnya saat itu yaitu meledak, kocar-kacir, hancur, dan yang tertinggal, yang tersisa hanya sebuah sumur yang terkenal sekarang yaitu yang bernama Sumur Bandung. Sumur Bandung ini oleh masyarakat sini yaitu sangat dikultuskan, sangat disakralkan karena diyakini bisa menjadi sarana untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada di masyarakat saat itu. Akhirnya Ki Honggowongso yaitu membuat sebuah padepokan, membuat sebuah tempat untuk melayani pengobatan buat masyarakat yang saat itu menderita sakit, dan akhirnya menjadi sebuah pemukiman yang sangat ramai sekali. Dan konon kabarnya Sumur Bandung ini tercipta yaitu pada saat suatu hari Ki Honggowongso memandikan kudanya, yaitu salah satu kakinya yaitu terperosok
mendelep ke dalam air, dan akhirnya dari telapak kakinya, dari tanyahnya tersebut muncul air yang sangat jernih, bersih, dan sekarang masih nyumber atau masih keluar airnya, yang sekarang terkenal dengan Sumur Bandung. Ini kondisinya teman-teman, yang dinamakan Sumur Bandung. Airnya sangat bersih, sangat jernih, dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar sini, yaitu untuk keperluan sehari-hari. Dan konon kabarnya menurut cerita dari masyarakat, yaitu masih banyak peziarah yang datang ke sini, yaitu untuk mengambil air dari Sumur Bandung ini sebagai sarana pengobatan alternatif buat anggota keluarganya yang sedang sakit di rumah. Ini adalah cerita mitos sejarah yang beredar di desa Honggosoco ini. Dikisahkan teman-teman, pada saat Ki Honggowongso memasuki usia senja, memasuki usia tuanya, beliau merasakan sangat rindu, sangat galau, dan sangat gundah sekali. Beliau sangat kangen kepada sang maha gurunya, yaitu Kanjeng Sunan Muria. Akhirnya beliau putuskan untuk kembali ke tempat gurunya tinggal, yaitu di puncak Gunung Muria, yaitu di daerah Colo. Dan sebelum Honggowongso tinggal, tempat yang dulu dia tempati di sini, yaitu diberi nama Honggo dari namanya, dan Soco yaitu diambilkan pada saat beliau sedang memecah kayu jati dengan petel atau dengan kapak. Namun saking kerasnya petel atau kapak yang digunakan untuk mecah kayu jati tersebut tidak mempan dan akhirnya terpental. Dan dari kejadian itulah akhirnya desa ini dinamakan Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Itu sedikit cerita, sejarah, dan mitos yang ada di desa ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan di depan saya itu adik-adik dari warga sini yang sedang menikmati jernihnya air Sumur Bandung ini untuk mandi, karena tadi anak-anak ini yaitu habis bermain di sungai, di kali Jeburan, sehingga dia datang ke sini untuk bilas, membersihkan dirinya dengan air Sumur Bandung ini. Bapak Ibu, teman-teman yang baik hati dan budiman, itu sedikit sejarah, cerita, dan mitos yang ada di Desa Honggosoco. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan di akhir kisahnya, Ki Honggosoco akhirnya melanjutkan perjalanannya, melanjutkan pengembaraannya, yaitu untuk kembali ke Panti Pondok Kanjeng Sunan Muria. Namun di tengah perjalanan dia didukuh pendak, akhirnya beristirahat, dan secara kebetulan dia merasakan sakit dan akhirnya meninggal di sana. Akhirnya Ki Honggowongso meninggal di Dukuh Pendak Desa Colo dan dimakamkan di sana. Ini sedikit cerita yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan mari kita bersama-sama lestarikan, kita jaga, kita beritakan, kita informasikan cerita rakyat, sejarah yang ada di lingkungan kita agar tidak punah dan tetap terjaga, terpelihara. Terima kasih.